Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti labirin tanpa jalan keluar? Setiap langkah yang Anda ambil terasa buntu, setiap usaha yang Anda curahkan seakan menguap tanpa hasil, dan impian yang Anda genggam erat kini terasa seperti fata morgana di gurun pasir. Mungkin Anda sudah mencoba segalanya, dari bekerja keras siang dan malam, hingga mengikuti berbagai nasihat motivasi, namun tetap saja, ada jurang tak terjangkau yang memisahkan Anda dari apa yang Anda dambakan. Rasa putus asa itu datang, menggerogoti keyakinan, dan membuat Anda bertanya-tanya, apakah ini takdir saya? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa sebenarnya ada satu rahasia, satu kunci keajaiban yang bisa membuka semua pintu yang tertutup itu? Kunci ini bukan sulap, bukan sihir, bukan pula harta karun yang terkubur. Ia adalah sebuah ilmu yang jauh lebih kuat dari logika dan materi. Sebuah pengetahuan yang langsung diajarkan oleh Zat yang Maha Kuasa kepada para hambanya yang beriman. Ilmu ini memiliki kekuatan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, bahkan di luar nalar manusia. Dalam video kali ini, kita akan bedah tuntas rahasia di balik ilmu yakin. Kita akan menyelami makna terdalamnya, memahami mengapa ia menjadi fondasi dari setiap mukjizat, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menumbuhkannya dalam diri kita. Saya sarankan Anda untuk menyiapkan hati dan pikiran, karena setelah video ini, cara pandang Anda terhadap kehidupan dan takdir akan berubah selamanya. Bersiaplah, karena pintu menuju keajaiban akan segera terbuka. Mengapa ilmu yakin begitu penting? Kita sering mendengar kata yakin, namun apa sebenarnya makna ilmu yakin? Ilmu yakin bukan sekadar percaya atau optimistis. Ini adalah level keyakinan tertinggi, sebuah keyakinan yang mengakar kuat di dalam sanubari, menembus setiap sel dalam diri hingga tidak ada lagi ruang sedikit pun untuk keraguan. Ini adalah keyakinan yang bersumber dari pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat hati sepenuhnya berserah dan meyakini bahwa janjinya itu pasti. Seolah-olah apa yang dijanjikannya sudah ada di genggaman kita. Ini adalah keyakinan yang mampu membuat air mata, keputusasaan berubah menjadi butir-butir harapan. Banyak orang mengira keberhasilan hanya datang dari kerja keras fisik semata. Mereka berfokus pada ikhtiar lahiriah, mencari ilmu, membangun jaringan, dan mengumpulkan modal. Namun seringkali mereka melupakan ikhtiar batin, yaitu keyakinan kepada Sang Pemberi Rezeki. Padahal ilmu yakin adalah fondasi utama dari semua keberhasilan, baik spiritual maupun material. Ibarat membangun gedung pencakar langit, sekuat apapun material yang digunakan, tanpa fondasi yang kokoh, gedung itu akan runtuh. Ilmu yakin inilah fondasi itu. Bayangkan Anda berada di tengah gurun pasir yang terik dan kehausan. Keyakinan biasa mungkin akan membuat Anda berharap ada air di suatu tempat. Namun ilmu yakin akan membuat Anda melangkah, menggali, dan yakin sepenuhnya bahwa di bawah sana pasti ada air. Keyakinan ini bukan karena Anda melihat tanda-tanda air, melainkan karena Anda tahu dan yakin Zat yang Maha Kuasa tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh dan meyakini janjinya. Keyakinan ini adalah bahan bakar yang mendorong langkah, bahkan ketika logika berkata mustahil. Ilmu yakin juga berfungsi sebagai magnet spiritual. Ketika Anda yakin sepenuhnya bahwa Allah adalah yang Maha Pemberi, maka hati Anda akan memancarkan energi positif yang selaras dengan janji-janjinya. Hati Anda akan terbuka, pikiran Anda akan fokus pada solusi, dan jiwa Anda akan tenang. Dalam kondisi seperti ini, pintu-pintu kebaikan dan kemudahan dari arah yang tak disangka-sangka akan mulai terbuka. Ini adalah hukum spiritual yang berlaku universal. Mengapa kita harus memiliki ilmu ini? Karena hidup penuh dengan ketidakpastian dan ujian. Ada saat di mana kita merasa seperti sendirian menghadapi badai yang seolah takkan pernah reda. Pada saat-saat seperti inilah, kekuatan keyakinan kita diuji. Tanpa ilmu yakin, kita akan mudah tumbang, putus asa, dan menyerah. Namun dengan ilmu ini, kita akan melihat setiap badai sebagai ladang untuk menumbuhkan keyakinan. Setiap ujian sebagai jembatan menuju keberkahan. Sebagai hamba,
kita harus meletakkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Bukan pada manusia, bukan pada harta, apalagi pada nasib. Kita harus yakin bahwa setiap takdir yang datang, baik atau buruk, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Ilmu yakin mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima takdir, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk mendekat kepadanya. Karena kita tahu, di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang tak terduga. Jadi ilmu yakin adalah sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan para nabi, rasul, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik atau kecerdasan semata, melainkan mengandalkan kekuatan spiritual yang bersumber dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Inilah fondasi yang membedakan mereka. Keajaiban dalam kesabaran dan keyakinan. Mari kita selami salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang kaya raya, memiliki keluarga harmonis, dan dikaruniai kesehatan yang sempurna. Namun semua itu dicabut oleh Allah dalam sekejap mata. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dan penyakit ganas menyerang tubuhnya, hingga tidak ada bagian tubuhnya yang sehat selain hati dan lisannya yang selalu berzikir kepada Allah. Kondisinya begitu memprihatinkan, bahkan istrinya sendiri harus bekerja keras hanya untuk bisa menafkahinya. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, Nabi Ayub sama sekali tidak pernah mengeluh atau menyalahkan takdir. Setiap hari beliau terus memuji keagungan Allah dan bersabar dengan penuh keyakinan. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, menganggapnya sebagai orang yang dibenci Tuhan. Namun Nabi Ayub tetap teguh dalam keyakinannya bahwa semua ini adalah ujian dari Sang Pencipta. Dan di balik ujian tersebut pasti ada hikmah yang besar. Titik balik dari kisah ini adalah ketika Nabi Ayub akhirnya memanjatkan doa. Doa yang beliau ucapkan bukanlah permohonan agar penyakitnya disembuhkan atau hartanya dikembalikan, melainkan sebuah doa yang sangat singkat dan penuh adab. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Doa ini bukan keluhan, melainkan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan keagungan Allah. Beliau yakin bahwa hanya Allah lah yang mampu menghilangkan penderitaan ini. Dan keajaiban pun datang. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari bekas hentakan kaki itu, muncullah mata air yang dingin dan menyegarkan. Beliau diperintahkan untuk meminum dan mandi dengan air tersebut. Seketika, penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun lenyap. Tubuhnya kembali sehat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Allah mengembalikan semua harta yang pernah hilang, bahkan melipat gandakannya. Allah juga menganugerahkan keturunan yang jauh lebih banyak. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita tentang ilmu yakin yang sesungguhnya. Keyakinan beliau tidak goyah sedikit pun, meskipun semua yang dimilikinya telah sirna. Beliau yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya yang bersabar. Beliau yakin bahwa doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh akan menembus langit. Keyakinan inilah yang menjadi rahasia di balik mukjizat yang terjadi padanya. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa keajaiban itu tidak datang karena kita layak, melainkan karena kita yakin. Nabi Ayub tidak pernah menuntut, beliau hanya meminta dengan penuh keyakinan dan kepasrahan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, selama ilmu yakin itu tetap menyala di hati, maka pertolongan Allah pasti akan datang dari arah yang tak pernah kita duga. Keajaiban pengusaha yang bangkrut. Beralih ke kisah yang lebih dekat dengan kehidupan kita hari ini. Ada seorang pengusaha bernama Ahmad. Ia memulai bisnisnya dari nol dengan tekad dan kerja keras hingga akhirnya ia memiliki beberapa cabang toko yang sukses. Namun, badai datang. Pandemi melanda, daya beli menurun drastis, dan ia terpaksa menutup semua tokonya. Utang menumpuk dan ia berada di ambang kebangkrutan. Ia sudah mencoba segala cara, menjual aset, mencari pinjaman, namun hasilnya nihil. Ahmad merasa putus asa. Ia sering termenung di rumah,
menyalahkan keadaan, dan merasa Allah tidak adil padanya. Suatu malam ia teringat nasihat gurunya, "Jangan pernah berserah pada masalah, berserahlah pada Allah. Karena dialah yang maha mengatur segala urusan." Kalimat itu menampar kesadarannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhannya. Ia berusaha, tapi tanpa ilmu yakin. Sejak saat itu Ahmad mengubah total pola pikirnya. Ia berhenti mengeluh dan mulai fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ia mulai rajin salat duha, tahajud, dan beristighfar setiap hari. Ia memohon ampunan atas segala kelalaiannya dan meminta dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan membantunya. Ia juga berusaha membersihkan hatinya dari rasa benci dan iri terhadap orang lain yang sukses. Ahmad mulai melakukan ikhtiar batin. Ia mencoba bersedekah meski hanya dengan sisa uang yang sedikit. Ia yakin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, sebaliknya akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Di tengah kebingungan, ia mendapatkan ide untuk memulai bisnis dari rumah, menawarkan produk secara online dengan sistem pre-order. Modal yang ia butuhkan sangat minim. Ajaibnya, pesanan mulai berdatangan dari teman-teman lamanya. Satu persatu, pesanannya meningkat. Dalam waktu beberapa bulan, bisnis online-nya berkembang pesat, bahkan melebihi omset toko fisiknya dulu. Ia bahkan bisa melunasi semua utangnya dan kembali membangun bisnisnya dari awal, kali ini dengan fondasi ilmu yakin yang jauh lebih kuat. Kisah Ahmad adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu tidak hanya terjadi di masa lalu. Keajaiban hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi siapapun yang memiliki ilmu yakin. Ahmad tidak mendapatkan keajaiban karena ia hebat dalam berbisnis, melainkan karena ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dengan keyakinan penuh. Ia mengubah fokus dari bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini, menjadi saya yakin Allah pasti akan menyelesaikan masalah ini. Keajaiban itu adalah ketika Allah membukakan jalan yang tidak pernah terlintas di pikiran kita. Ini adalah hasil dari ikhtiar batin yang dibalut dengan ilmu yakin. Ahmad membuktikan bahwa saat pintu-pintu materi tertutup, pintu-pintu langit akan terbuka lebar bagi mereka yang mengetuknya dengan keyakinan yang tulus. Kisah ini adalah pengingat bahwa ilmu yakin adalah rahasia terkuat untuk bangkit dari keterpurukan. Langkah pertama menumbuhkan ilmu yakin. Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya saya bisa memiliki ilmu yakin seperti Nabi Ayub atau Ahmad? Jawabannya dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu mengenal siapa Tuhan kita. Yakin itu lahir dari pengenalan. Anda tidak bisa yakin pada seseorang atau sesuatu yang tidak Anda kenal. Begitu juga dengan Allah, keyakinan kita akan bertumbuh seiring dengan pemahaman kita akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mulailah merenungi nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. Misalnya, Al-Qadir, Maha Mampu. Ketika Anda menghadapi masalah yang terasa mustahil diselesaikan, ingatlah bahwa Allah adalah yang Maha Mampu. Tidak ada satu pun hal di alam semesta ini yang di luar kemampuannya. Yakinlah bahwa Dia mampu mengubah keadaan Anda, seburuk apapun itu. Keyakinan ini akan memberikan ketenangan dalam hati. Kemudian, renungi nama Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah adalah zat yang memberikan karunia tanpa menghitung-hitung. Dia adalah sumber dari segala rezeki dan kebaikan. Ketika Anda membutuhkan sesuatu, jangan hanya fokus pada sumber-sumber materi di dunia ini. Alihkan pandangan Anda kepada Al-Wahhab dan yakinkan diri Anda bahwa Dia pasti akan memberi, bahkan dari arah yang tidak pernah Anda duga. Keyakinan ini akan membebaskan Anda dari ketergantungan pada manusia. Sifat Al-Mu'min, Maha Memberi keamanan, juga sangat penting. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan ketakutan, kita sering merasa tidak aman. Namun ketika kita yakin bahwa Allah adalah Al-Mu'min, maka kita akan merasa aman. Hati kita akan tenang karena kita tahu bahwa Dia akan melindungi kita dari segala bahaya dan keburukan. Keyakinan ini akan mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Proses pengenalan ini adalah perjalanan seumur hidup. Semakin dalam Anda mengenal Allah, semakin kokoh ilmu yakin yang Anda miliki. Ini bukan tentang menghafal nama-namanya, melainkan tentang meresapi maknanya dalam setiap aspek kehidupan.
Rasakan bahwa setiap namanya adalah janji yang pasti akan terwujud. Langkah ini juga melibatkan pembersihan hati. Ilmu yakin tidak akan tumbuh di hati yang penuh dengan penyakit seperti iri, dengki, dan kesombongan. Latihlah hati untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama. Hati yang bersih akan menjadi wadah yang sempurna untuk ilmu yakin. Jadi langkah pertama adalah kembali kepada Allah, mengenalinya, dan membiarkan hati kita dipenuhi oleh keyakinan pada janji-janjinya. Ini adalah pondasi dari semua amalan kita dan kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban dalam hidup. Memperkuat komunikasi melalui doa. Setelah mengenal Allah, langkah selanjutnya adalah membangun komunikasi yang kuat dengannya melalui doa dan zikir. Doa bukanlah sekadar ritual atau daftar permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa adalah sebuah dialog, sebuah momen intim di mana kita berinteraksi langsung dengan Sang Pencipta. Dan dalam dialog ini, ilmu yakin menjadi bahan bakar utamanya. Seringkali kita berdoa sambil menyimpan sedikit keraguan di hati. Kita meminta dengan nada yang pasrah, seakan-akan kita tidak yakin permintaan kita akan dikabulkan. Namun, doa yang diiringi ilmu, yakin sangatlah berbeda. Doa seperti itu diucapkan dengan hati yang sepenuhnya, meyakini bahwa apa yang kita minta sudah didengar dan akan dikabulkan oleh Allah, bahkan sebelum kita selesai mengucapkannya. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan orang terdekat yang Anda percaya. Anda tidak akan ragu saat meminta bantuan darinya. Begitu juga dengan Allah. Berdoalah seolah-olah Anda melihat pintu-pintu langit terbuka lebar. Berdoalah dengan penuh harapan, penuh keyakinan, dan penuh adab. Ucapkan doa dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepasrahan dan keyakinan seperti, "Ya Allah, aku yakin Engkau adalah yang maha mampu, maka mudahkanlah urusanku ini." Zikir juga memiliki peran penting. Zikir adalah cara kita untuk senantiasa mengingat Allah, membuat hati kita tetap terhubung dengannya dalam setiap tarikan napas. Dengan berzikir, kita secara tidak langsung sedang memperkuat fondasi keyakinan kita. Setiap ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar adalah pengakuan atas keagungan dan kekuasaannya. Zikir menenangkan hati dan menjauhkan keraguan, membuat ilmu yakin tumbuh subur. Praktikkan ini setiap hari. Jadikan doa sebagai prioritas, bukan hanya sebagai pilihan terakhir. Ketika Anda menghadapi masalah, hal pertama yang Anda lakukan adalah mengangkat tangan dan berdoa, bukan mencari solusi di tempat lain. Yakinlah bahwa dengan doa, semua masalah akan terasa lebih ringan dan jalan keluar pasti akan datang. Doa adalah senjata terkuat orang mukmin. Ingat, doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, melainkan doa yang paling tulus dan paling yakin. Ilmu yakin dalam doa akan mengubah doa dari sekadar ucapan menjadi energi spiritual yang luar biasa. Doa adalah jembatan yang menghubungkan keinginan kita dengan kekuasaannya, dan keyakinan adalah jembatan itu. Ikhtiar lahir dan batin yang seimbang. Banyak orang salah paham tentang ilmu yakin. Mereka menganggapnya sebagai ajakan untuk pasif dan hanya menunggu keajaiban datang. Padahal, justru sebaliknya. Ilmu yakin adalah kekuatan yang mendorong Anda untuk berikhtiar dengan lebih baik, lebih tulus, dan lebih gigih, baik secara lahir maupun batin. Keduanya harus berjalan beriringan. Ikhtiar lahir adalah semua usaha fisik yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jika Anda ingin sukses dalam pekerjaan, Anda harus bekerja keras, belajar, dan meningkatkan kompetensi. Jika Anda ingin sembuh dari penyakit, Anda harus pergi ke dokter, minum obat, dan menjaga pola hidup sehat. Ikhtiar lahir adalah bentuk ketaatan kita pada hukum sebab akibat yang Allah ciptakan di dunia ini. Melakukannya adalah kewajiban, namun ilmu yakin menambahkan dimensi lain pada ikhtiar lahir. Saat Anda berikhtiar, Anda melakukannya bukan dengan keyakinan pada hasil dari usaha itu sendiri, melainkan dengan keyakinan pada Allah yang akan memberikan hasilnya. Anda berikhtiar dengan sepenuh hati, namun menyerahkan hasilnya kepadanya. Sikap ini membebaskan Anda dari stres dan kekhawatiran yang berlebihan.
Anda akan bekerja dengan tenang karena Anda tahu hasil akhirnya sudah diatur oleh Zat yang Maha Baik. Ikhtiar batin adalah fondasi dari ilmu yakin. Ini melibatkan pembersihan hati dari penyakit-penyakit spiritual seperti iri, dengki, sombong, dan tamak. Hati yang kotor akan menghalangi datangnya keberkahan. Latihlah hati Anda untuk selalu bersyukur, berprasangka baik, dan ikhlas menerima setiap takdir. Membersihkan hati adalah ikhtiar batin yang paling utama. Selain itu, ikhtiar batin juga mencakup peningkatan ibadah dan ketakwaan. Salat tepat waktu, bersedekah, berpuasa sunnah, dan membaca Al-Quran adalah bentuk-bentuk ikhtiar batin yang sangat kuat. Setiap amal ibadah ini akan mengisi tangki keyakinan Anda, membuatnya semakin penuh dan kokoh. Ketika tangki ini penuh, keajaiban akan datang tanpa diundang. Jadi ilmu yakin tidak membuat Anda duduk manis dan menunggu. Justru sebaliknya, ia memberikan energi untuk terus bergerak maju, bahkan ketika semua orang sudah menyerah. Ia mengubah ikhtiar dari sekadar kewajiban menjadi sebuah ibadah yang penuh makna. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukanlah dari seberapa keras Anda berikhtiar, melainkan dari seberapa besar keyakinan Anda pada Yang Maha Pemberi. Yakin dan keajaiban rezeki. Rezeki adalah salah satu hal yang paling sering menguji ilmu yakin kita. Banyak orang mengaitkan rezeki hanya dengan uang, pekerjaan, atau harta benda. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Kesehatan adalah rezeki, keluarga yang harmonis adalah rezeki, waktu luang adalah rezeki, bahkan ketenangan hati adalah rezeki yang paling berharga. Dan semua rezeki ini datang dengan ilmu yakin. Orang yang memiliki ilmu yakin tidak akan pernah merasa cemas tentang rezeki. Mereka tahu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Mereka yakin bahwa rezeki mereka tidak akan tertukar dan tidak akan diambil orang lain. Keyakinan ini membebaskan mereka dari rasa iri dan dengki saat melihat orang lain sukses. Mereka fokus pada perbaikan diri dan hubungannya dengan Allah, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Ada kisah seorang pemuda yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Ia sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun ia teringat sebuah ayat Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia memutuskan untuk menumbuhkan ilmu yakin pada ayat ini. Ia mulai rajin bersedekah, bahkan dengan sisa uang terakhirnya, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menggantinya. Ajaibnya, ia tiba-tiba dihubungi oleh seorang teman lamanya. Teman itu menawarkannya sebuah proyek kecil yang sangat ia kuasai. Proyek itu berhasil dan uang yang ia dapatkan jauh lebih besar dari yang ia duga. Sejak saat itu, ia tidak pernah bekerja di bawah orang lain lagi. Ia menjadi seorang freelancer sukses, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka. Kisah ini membuktikan bahwa rezeki tidak selalu datang dari sumber yang sama. Seringkali Allah memberikan rezeki dari jalan yang sama sekali di luar logika kita. Jalan itu hanya akan terbuka bagi mereka yang memiliki ilmu yakin. Mereka yang yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki tidak akan pernah kecewa. Jadi, lepaskan kekhawatiran Anda tentang rezeki. Fokuslah pada bagaimana Anda bisa memperkuat ilmu yakin Anda. Yakini bahwa apapun yang Anda butuhkan, Allah sudah mempersiapkannya. Tinggal kita yang perlu membuka hati dan pikiran untuk menerimanya. Yakin dan keajaiban hubungan. Ilmu yakin tidak hanya berlaku dalam hal materi atau rezeki, tapi juga dalam setiap hubungan yang kita miliki, baik dengan keluarga, pasangan, maupun teman. Seringkali kita merasa lelah dan kecewa dalam hubungan karena kita terlalu banyak berharap pada manusia. Kita berharap orang lain akan memenuhi semua ekspektasi kita, padahal manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika kita memiliki ilmu yakin kepada Allah, kita akan menyadari bahwa Allah adalah Al-Wali, pelindung, dan Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Keyakinan ini membebaskan kita dari ketergantungan pada pujian dan pengakuan dari orang lain. Kita akan lebih tenang dalam berinteraksi karena kita tahu
bahwa kemuliaan dan kehinaan hanya datang dari Allah. Seorang wanita bernama Sarah mengalami masalah besar dalam rumah tangganya. Suaminya menjadi dingin dan mereka sering bertengkar. Sarah merasa sangat sedih dan putus asa. Namun ia teringat bahwa Allah adalah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ia memutuskan untuk berhenti menyalahkan suaminya dan mulai fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Setiap malam, saat suaminya tidur, ia salat tahajud dan berdoa. Ia meminta kepada Allah dengan ilmu yakin bahwa Allah akan melembutkan hati suaminya. Ia juga mulai berbuat baik kepada suaminya tanpa mengharapkan balasan, hanya karena ia yakin bahwa Allah melihat setiap kebaikan kecil yang ia lakukan. Ia menyerahkan seluruh urusan rumah tangganya kepada Allah. Keajaiban terjadi, suaminya yang tadinya dingin mulai menunjukkan perhatian. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah mereka. Suaminya mengakui bahwa ia merasa ada perubahan besar dalam diri Sarah yang membuatnya ingin kembali mendekat. Ilmu yakin Sarah telah mengubah hubungannya dengan suaminya. Ini adalah contoh nyata bahwa ilmu yakin dapat mengubah sesuatu yang terasa mustahil menjadi mungkin. Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk memperbaiki hubungan dan menyerahkannya kepada Allah dengan keyakinan penuh, Dia akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Mengubah ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Hidup seringkali menghadirkan situasi yang terasa mustahil untuk diatasi. Mungkin Anda sedang menghadapi penyakit kronis, masalah keluarga yang rumit, atau kesulitan yang tak kunjung usai. Saat-saat seperti ini adalah momen terbaik untuk mengaktifkan ilmu yakin Anda. Ilmu yakin mengajarkan kita untuk melihat setiap masalah bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai kesempatan untuk melihat kebesaran Allah. Ketika semua pintu tertutup, kita tahu bahwa hanya pintu Allah yang selalu terbuka. Ketika tidak ada lagi harapan dari manusia, kita tahu bahwa harapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Seorang pemuda divonis penyakit langka dan dokter memprediksi umurnya tidak akan panjang. Teman-temannya merasa kasihan dan keluarganya sedih. Namun pemuda ini tidak menyerah. Ia memutuskan untuk berdamai dengan takdirnya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia mulai rutin salat, berzikir, dan bersedekah, bahkan dengan kondisi tubuhnya yang lemah. Ia yakin, seandainya pun ia meninggal, itu adalah takdir terbaik dari Allah. Namun ia juga yakin bahwa jika Allah berkehendak, kesembuhan itu pasti akan datang. Ajaibnya, di luar dugaan dokter, kondisinya perlahan membaik. Ia menjalani pengobatan dengan penuh keyakinan dan kepasrahan. Hingga suatu hari dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah tidak terdeteksi lagi. Dokter terheran-heran karena secara medis ini adalah hal yang sangat langka. Pemuda itu tersenyum. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari ilmu yakin. Kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa ilmu yakin adalah kekuatan yang melampaui logika. Ia mampu membatalkan prediksi, mengubah takdir, dan menghadirkan keajaiban yang tidak pernah terpikirkan. Ilmu yakin mengajarkan kita untuk tidak hanya percaya pada apa yang kita lihat, tapi percaya pada apa yang tidak terlihat. Membangun hidup penuh keajaiban. Kita sudah melewati perjalanan panjang, dari memahami apa itu ilmu yakin hingga melihat bukti-bukti nyatanya dalam berbagai kisah. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam hidup. Ingat, kunci keajaiban itu ada di tangan Anda. Bukan di tangan orang lain, bukan pada keberuntungan, tapi pada seberapa kuat ilmu yakin yang Anda miliki kepada Allah. Hidup ini adalah ladang untuk menumbuhkan ilmu yakin. Setiap ujian, setiap kesulitan, dan setiap kegagalan adalah kesempatan bagi kita untuk menguji seberapa besar keyakinan kita. Jangan pernah lari dari masalah, hadapi dengan dada lapang, karena di balik masalah itu, keajaiban sedang menanti. Yakinlah bahwa setiap niat baik, setiap usaha, tidak akan pernah disia-siakan olehnya. Ilmu yakin adalah warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ia adalah ketenangan dalam badai, kekuatan dalam kelemahan, dan harapan di tengah keputusasaan.
Dengan ilmu ini, Anda tidak akan pernah merasa sendirian karena Anda tahu Allah selalu bersama Anda. Sekarang, giliran Anda. Ambil satu masalah terbesar dalam hidup Anda saat ini. Mulailah hadapi masalah itu dengan ilmu yakin. Jangan lagi berkata, "Saya tidak tahu bagaimana caranya." Tapi katakan, "Saya yakin Allah akan tunjukkan jalannya." Lakukan 3 langkah praktis yang sudah kita bahas. Kenali Allah, perkuat komunikasi melalui doa, dan seimbangkan ikhtiar lahir batin. Lalu saksikan keajaiban yang akan datang. Ingat, setiap keajaiban yang kita saksikan dalam kisah-kisah tadi adalah hasil dari ilmu yakin. Keajaiban ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari sebuah keyakinan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Mari kita sebarkan energi positif ini bersama-sama. Tulis di kolom komentar, "Saya yakin," sebagai komitmen Anda untuk mulai mempraktikkan ilmu yakin dalam hidup. Dan ceritakan, kisah apa yang paling menginspirasi Anda dari video ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.